Baik Mas Dodi, ini ada informasi dari warga tentang dua hal Mas Dodi. Yang pertama itu tentang, saya sebut X ya, X apa yang oleh warga disebut dengan guo. Guo, ini istilah warga ya, ini satu. Kemudian yang kedua itu adalah kolam. Nah, saya kurang tahu pasti waktu di informasi awal itu bagaimana posisi guo dan kolam. Apakah ini merupakan satu kesatuan ataukah ini terpisah? Dan ternyata apa yang disebut guo dan kolam itu berrelasi, berkaitan. Nah, menurut informasi warga, yaitu dari informasi Mas Arif dan Pak Suwito, dikatakan bahwa lokasi gua itu semula ada di sekitar daerah ini ya. Jadi dari sini ke arah barat, agak barat selatan lah, sedikit selatan, ya. Selatan barat lah, selatan barat. Jadi posisi mulut gua itu sedikit di bawah ini, sekitar ya, 1 meter. Sekitar 1 meter. Nah, 1 meter. Mengarahnya ke arah utara timur, ya, utara timur. Posisi utara timur itu pas pada apa yang oleh warga disebut dengan kolam. Ya, disebut kolam. Nah, ini adalah lokasi kolamnya ini. Jadi adalah lokasi kolam, dan yang menarik lagi, keberadaan kolam ini adalah di tepian berantas ya. Dan berantas pada posisi ini berkelok. Posisi ini kan berkelok dah, pas menggok tajam gitu ya, berkelok. Jadi ini pada kelokan berantas. Nah, ini yang menarik gitu ya. Karena seringkali jejak-jejak semacam ini pada kelokan sungai, Mas. Yang di Karuman itu juga pas kelokan sungai. Ini kembali lagi di Dinoyo itu pas kelokan sungai. Nah, jadi saya akan coba mengeksplorasi dulu ya. Jadi apa yang sebenarnya dimaksud oleh warga guo itu? Nah, jadi yang dimaksud guo itu adalah apa yang dalam istilah kuno itu disebut dengan arung, Mas. Arung ya, arung. Jadi arung itu adalah saluran air bawah tanah ya, bawah tanah. Untuk apa arung itu dibuat? Arung itu dibuat untuk mengambil air bersih yang keberadaannya di bawah permukaan tanah ya. Jadi untuk mengambil air bersih itu ada dua cara. Ada yang membuat galian vertikal dengan membuat sumur. Nah, ada yang membuat galian horizontal dengan membuat terowongan. Nah, jadi terowongan itu untuk menangkap air yang ada di bawah permukaan tanah. Nah, pada umumnya arung itu dibuat pada lerengan yang curam. Nah, ini kita masih bisa bayangkan. Ini kan lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Nah, kalau dibandingkan dengan permukaan permukaan kolam ini jauh kontras banget. Jadi ini lereng terjal. Nah, pada lereng terjal inilah yang kemudian dibuat terowongan. Nah, biasanya terowongan ini digalikan pada lapisan tanah padas. Nah, jadi orang Malang menyebut curing. Nah, jadi tanah padas yang keras itu curing. Untuk menghindari supaya tidak ambrol. Jadi sudah dengan sengaja memilih lapisan tertentu yang safe, yang aman, digalikan di lapisan curing. Nah, oleh karena itu ada sebutan maling curing itu. Cerita maling curing itu kan membuat terowongan itu ya. Iya, memang dulu juga ada sejarah ada ini maling curing untuk persembunyian. Untuk lari. Jadi habis mlebu gene ngilang ya mlebu gene. Nah, ini artinya legenda-legenda itu, cerita-cerita maling curing dan seterusnya itu memang sebenarnya disebut curing itu. Kenapa maling curing? Karena dulu cara untuk mencuri itu dengan membuat terowongan. Nah, sehingga maling yang mencuri lewat terowongan. Nah, ini menarik ya. Artinya ternyata cerita rakyat yang berkenaan dengan apa yang disebut dengan maling curing dan seterusnya itu berkembang di sini. Nah, jadi sekali lagi bahwa gua ini sebenarnya adalah arung. Dan arung itu sudah ada sejak masa Hindu-Buddha. Bukan hanya ada pada masa kolonial, bukan hanya ada masa awal kemerdekaan, tapi sudah ada sejak masa kolonial. Paling tidak sejak masa Singasari Majapahit gitu. Yang seringkali arung itu kemudian direvitalisasi, dikuatkan lagi, terutama di bagian mulutnya itu pada masa-masa berikutnya, termasuk masa kolonial. Nah, Mas ya, lompatan ini luar biasa ya. Iya. Artinya
itu zaman itu sekitar Masehinya itu Ya kalau Masehinya ya di sekitar abad-abad 13, 14, 15 itu sudah mulai. Penempatan teknologinya luar biasa. Iya, jadi kalau ini ini sekarang jejaknya sebenarnya, walaupun ini sudah ditutup ya, tapi jejak kolamnya, airnya kan masih keluar tuh kericik-kericik gitu ya. Nah itu. Nah ini artinya jejaknya masih kita lihat pada sekarang, apalagi fungsi kolamnya itu masih bisa kita lihat. Nah, kita turun aja ke arah bawah biar jelas. Gitu. Monggo Pak. Monggo sampai lagi. Nah, sampai lagi sudah ngandani. Oh. Lah, ini termasuk situs. wah, lah, ayo. Wah, ye. Nah ini, nah ini kelihatan banget. Jadi sisa rembesan dari air yang di mulut Arung ini tetap di sini, ini keluar. Ini adalah, jadi kalau ini dijebol lagi ya, itu masih akan ketemu guanya itu. Dijebol, dan ini memang berarti aliran air dari gua itu masih. Iya. Sekarang masih. Jadi tidak mati aliran airnya, walaupun guanya sudah tertutup, tapi rembesannya masih keluar gitu ya, masih keluar. Dan dari sini baru kemudian ngalir mengisi ini kolam ini. Iya. Nah, jadi mungkin kalau digambarkan itu begini ya. Saya tak nyoba gambar di sini aja ya. Jadi gambarannya itu begini. Ini tebing ya, tanah bertebing. Ini, terus inilah ini. Nah ini berantas ya Mas ya. Yang ini berantas ya. Nah bagian inilah ini kolam. Ini kolam yang ini ya. Ini kolam ya. Arung itu ada di sini. Mulut Arung, dia masuk ke sini. Nah, jadi dari sini air mengisi ini. Nah setelah air terpakai ya untuk warga, ini kan air bersih ya, untuk mandi, untuk ngambil air bersih dan seterusnya, air yang sudah kotor itu kemudian masuk ke sini, sirkulasinya gitu. Nah sekarang ini sudah jadi rumah, sekarang, dulu belum ya, dan seterusnya. Makanya ini tergambar terus. Nah ini tangganya kan ada di sini sekarang ini, ada tangga itu, gang naik gitu ya. Nah jadi Arung semacam ini di Das Berantas, di sekitar Dinoyo dan sekitarnya, bukan hanya ada di sini, banyak itu ya. Misalnya bisa kita lihat yang di paling barat ya, yang agak dekat ini Karuman. Terus belakang di sekitar mall, Dinoyo Mall. Nah setelah Dinoyo Mall baru muncul lagi di sini nih. Nah terus kemudian ada lagi yang mulutnya ada di bekas pabrik keramik gitulah, apa itu Pendowo apa? Tanah Agung. Itu juga ada yang dari Urung-Urung itu asalnya. Nah terus makin ke timur lagi sampai ke daerah Rorodowo. Jadi di sepanjang Berantas, khususnya yang selatan, Arung semacam itu berderet-deret. Nah itu untuk pengambilan air bersih Mas. Di Rorodowo itu masih difungsikan. Jadi air yang dari Arung itu kemudian ditampung, dibuatkan bak mandi gitu. Nah, untuk mandi warga. Oke. Nah, ya persis seperti ini. Seperti ini. Jadi kurang lebar Arung. Oke. Jadi artinya fungsi air dari Arung itu masih berlanjut sampai sekarang. Iya. Untuk kepentingan publik. Jadi problem yang dihadapi oleh masyarakat di Das Berantas itu kan untuk mendapatkan air itu kan dalam. Kalau mau buat sumur mesti jauh banget. Nah, sehingga dia memanfaatkan air tanah ya. Kalau membuat vertikal dengan membuat sumur itu terlalu dalam, maka solusinya membuat horizontal. Nah, dengan membuat terowongan air tadi. Jadi sekali lagi ini sebenarnya adalah jejak masa lampau, Mas Arif. Jejak masa lampau yang berhubungan dengan upaya warga untuk mendapatkan air bersih. Ya, untuk dalam rangka menyambung kehidupan. Berarti ini adalah kampung tua. Dinoyo itu kampung tua. Kita bisa ngomong bagaimana sejarah Dinoyo yang panjang ya, karena jejak-jejak dari masa Hindu Buddha di sini ada. Nah, paling tidak kita melengkapi ya. Ini melengkapi salah satu fasilitas publik yang berhubungan dengan air bersih.
berhubungan dengan air bersih, yaitu arung, ya, terowongan air bawah tanah, kemudian kolam, dan tidak kalah pentingnya itu sungai, karena di sini Sungai Brantas itu pas posisinya berkelok, meander, berkelok. Nah, pada umumnya arung-arung semacam ini kalau kita bandingkan juga dengan di Karuman tuh pas berkelok. Brantas itu pas posisinya berkelok. Desainnya gitu ya. Nah, satu lagi yang mirip juga dengan Karuman, Wetelu. Gitu. Ini juga tanaman yang sangat khas di tepian Brantas. Karena itu wajar jika di Telogomas itu ada kampung kecil namanya Ngeluh. Karena itu ada soto Ngeluh. Nah, jadi ini karena ini tempat ini bersejarah ya, dan kemudian masih berfungsi dari dulu sampai sekarang. Walaupun bentukannya sudah berbeda, maka ke depan perlu dimanfaatkan, perlu diberdayakan. Ya mungkin fungsi airnya tetap ya, yang berhubungan dengan air tetap, diberi fungsi tambahan untuk park misalnya sebagai taman air ya, sehingga bisa dipakai sebagai bisa studi air, bisa wisata air tanpa harus meniadakan jejak keairan yang ada di sini. Saya kira itu bagus ya. Jadi pondasinya masalah air nih ya. Ya, air. Ini memang basisnya air. Ya, jadi core-nya itu, ini kawasan ini memang core yang berhubungan dengan air. Sehingga untuk pengembangannya alangkah baiknya kalau mengangkat. Ya, tema sentralnya tema air. Ini. Jadi kalau mau mencari tema yang di sini memang tema air ya. Monggo nanti dikreasikan kira-kira di tema air itu yang matching apa gitu lah. Yang tepat apa. Kurang lebih kok begitu. Iya. Ya, begitu Mas Dodi, kita sudah melakukan telusur tentang adanya jejak kelampauan yang berhubungan dengan air yang bersinambung dari masa ke masa, dan jejaknya masih kita dapati hingga sekarang dan ke depan. Moga-moga warga berkenan untuk pertama itu melestarikan dulu ya, dilestarikan, airnya jangan sampai hilang karena ini sampai sekarang masih dibutuhkan juga oleh warga. Dan yang kedua, ada fungsi tambahan, apakah itu mau dijadikan sebagai tempat untuk edukasi, playground misalnya, atau untuk rekreasi. Nah, semoga memberikan kemanfaatan bagi publik. Amin. Amin. Ya, kurang lebih begitu.